Pancasila ini merupakan filsafat yang terbaik dari seluruh filsafat yang ada di dunia. Pancasila ini merupakan jalan untuk menuju kepada kehidupan yang damai, yang sejuk, yang penuh dengan keasikan. Dasar pemikiran dari rumah Pancasila sebagai berikut. Di zaman Yonian itu ada filsuf seperti Anaximander, Heraklitus. Mereka secara tegas mengatakan bahwa dunia ini adalah materi yang gelap, termasuk kita sebagai manusia. Bahkan keberadaan manusia tidak ada bedanya dengan tumbuhan, tidak ada bedanya dengan hewan. Maka siapa yang paling kuatlah dia yang akan menjadi raja atau menjadi dewa, menjadi sumber daripada segala sumber hukum. Sedangkan mereka yang lemah, yang tidak kuat, akan menjadi rakyat jelata, akan menjadi budak, menjadi manusia biasa. Maka filsafat itu di awal-awal itu didasari oleh kekuatan, bukan keadilan. Tapi siapa yang paling kuat, dialah yang berkuasa. Jalan keluarnya satu-satunya adalah perang. Karena yang paling kuatlah yang menjadi dewa, yang menjadi raja. Pertanyaannya adalah, apakah filsafat kuno itu masih berlaku saat ini? Kalau melihat kepada kenyataan, iya, Amerika yang begitu kuat, Cina yang begitu kuat, maka secara ekonomi mereka menguasai dunia. Mereka yang membuat aturan tentang dunia ini. Begitu juga kita lihat contoh di Indonesia. Hanya mereka saja yang menjadi penguasa, tidak berimbas kepada rakyat. Yang paling kuat secara ekonomi, memiliki uang paling banyak, maka merekalah yang berkuasa. Hal ini dikritik secara tegas oleh seorang filsuf Jerman di tahun 1800, yaitu Nietzsche, yang mengatakan secara tegas, dia mengkritik adanya Kristen yang dianggap sebagai dosa besar, noda besar di dalam kehidupan umat manusia. Karena menurut Nietzsche, Kristen mengajarkan tentang moralitas, tentang cinta kasih, cinta kebaikan, sehingga menghilangkan naluri dasar yang dimiliki oleh manusia
seperti naluri keberanian, naluri kekejaman, naluri yang gembira, dan segala sesuatu yang hendak dilakukan manusia secara bebas itu dihalangi oleh Kristen. Ini merupakan titik awal daripada kritik Nietzsche yang berlanjut kepada kritik terhadap Socrates yang mengajarkan tentang keutamaan jiwa sebagai landasan untuk memperbaharui pendapat-pendapat dari filsuf Yonial, yang mana Socrates mengatakan bahwa logos atau akal itu akan menghasilkan nomos atau keteraturan sehingga membawa manusia itu kepada kebaikan, kepada sumber kasih. Itu juga dikritik sekaligus oleh Nietzsche, termasuk pendapat Plato yang mengatakan bahwa dunia kita ini ada dua. Ada dunia material yang sebenarnya hanya merupakan lukisan tidak sempurna daripada lukisan transendental yang ada di alam yang tidak bisa ditangkap oleh indrawi kita. Bahkan sekaligus Nietzsche ini mengkritik apa yang diajarkan oleh Descartes tentang aku berpikir maka aku ada, cogito ergo sum. Karena Descartes ini berusaha untuk menyampaikan kepada kita secara teori melalui ilmu matematika dan fisika bahwa jiwa manusia itu kekal. Dikritik sekaligus oleh Nietzsche. Pendapat yang disampaikan oleh Nietzsche ini tidak jauh berbeda dengan seorang filsuf atau etikawan di abad 20 yang bernama Ayn Rand, merupakan orang Amerika yang lahir di Rusia. Dia mengatakan kalau kita baca secara keseluruhan pendapatnya, maka intinya sebenarnya adalah egoisme yang tidak malu-malu. Ayn Rand mengatakan bahwa akal adalah segala-galanya bagi manusia. Dia membayangkan kalau Anda jatuh di padang pasir seorang diri, kemudian Anda duduk bersemedi dan berdoa kepada Tuhan, itu Anda itu sangat berdosa, karena Tuhan tidak akan datang menolong Anda. Seharusnya yang Anda lakukan adalah melihat sekeliling, menggunakan akal Anda, kemudian mencari jalan keluar yang terbaiknya itu seperti apa. Maka apa yang dikatakan oleh Ayn Rand ini sekaligus mengatakan bahwa akal itu adalah segala-galanya. Seolah-olah
antara naluri itu merupakan sumber utama di dalam hukum yang berlangsung di dalam kehidupan ini. Hal yang sama disampaikan juga oleh Bronislaw Manuleski yang mengadakan penelitian di Asia Pasifik dan duduk memperhatikan masyarakat di tepi pantai. Dia melihat bahwa ketika masyarakat ini hanya mencari ikan di pinggir laut atau pas lautnya tenang, maka mereka tidak berdoa, tidak mengadakan ritual-ritual, mereka langsung mencari ikan. Karena mereka menganggap bahwa secara otonom mereka masih bisa menguasai alam, tidak ada hambatan. Tetapi ketika mereka akan pergi ke laut yang dalam, yang penuh gelombang, ada angin beribut, di sana mereka akan melakukan ritual-ritual, doa terlebih dahulu, sehingga mereka itu menganggap ketika mereka pergi nanti mereka akan selamat karena dirinya sudah dilindungi oleh sesuatu kekuatan yang gaib, yaitu Tuhan. Inti dari penjelasan ini dalam Rumah Pancasila itu mengatakan bahwa dalam mengajak seorang kru teman dari Rumah Pancasila itu ada sesuatu, ada alam lain yang tidak bisa dilihat. Gambaran ini dipakai untuk mengkaji bahwa ternyata ada alam-alam lain yang juga yang tidak bisa kita tangkap dengan indrawi, sehingga apa yang dikatakan Plato, apa yang dikatakan Descartes, apa yang dikatakan oleh Socrates, dengan adanya keutamaan jiwa itu ternyata nyata ada, tetapi memang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang dikaruniai Tuhan untuk mampu melihat dan menceritakan kepada kita untuk kita pakai di dalam membuat sumber-sumber hukum yang baku di dalam masyarakat. Maka ketika intelektualisme etis diajarkan oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa di dalam membangun sebuah aturan hukum dan melaksanakannya dan mempraktekannya itu harus berlandaskan kepada suatu kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan moral. Ternyata itu tidak cukup, karena kalau kita hanya berpatokan kepada kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral, maka aturan hukum hanya bersifat himbauan. Padahal kita tahu bahwa banyak juga dari manusia yang bijaksana tidak mampu untuk mencapai kecerdasan
intelektual sekaligus kecerdasan moral, sehingga membangun dirinya di dalam kehidupan ini secara baik. Maka memang diperlukan juga naluriah di dalam membangun suatu hukum. Naluriah tadi itu merupakan keberanian manusia, kekejaman manusia, dan kehidupan yang ingin apa adanya, sesuai dengan keinginan apa yang dikatakan oleh Nietzsche. Yang dikejar oleh manusia bukan keadilan, tetapi adalah kekuasaan. Itu tujuan akhir daripada manusia oleh Nietzsche. Maka aturan naluriah itu jangan dibiarkan lepas juga, karena kalau dia lepas dari kecerdasan intelektual, kecerdasan moral, maka aturan hukum itu akan banyak sekali melakukan larangan-larangan, sehingga justru kehidupan manusia itu dipersempit. Kita tidak dapat mengolah alam dan kehidupan manusia secara baik, maka tiga ini harus bersama di dalam suatu komponen utuh. Ketika berbicara komponen utuh inilah semuanya mampu dipecahkan oleh tokoh-tokoh bangsa dengan memilih Pancasila. Pancasila itu adalah jalan keluar, karena di situ ada sesuatu kekuatan gaib yang diperintahkan di dalam sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa itu bukan merujuk kepada agama, tetapi merujuk kepada kita untuk mencapai sesuatu yang kita sadari bahwa sesuatu itulah yang membuat kita ada di dunia ini. Sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi, sesuatu yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, sesuatu yang hanya dapat ditangkap ketika kita duduk secara diam merenung tentang kita, mencapai alam semesta ini sebaik. Itulah yang dinamakan Tuhan. Untuk mencapai ke sana itu maka ada jalan, menggunakan agama, aliran kepercayaan. Kita mencapai Tuhan, Pancasila dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu akan menjadi cahaya sinar terang. Sinar terang Tuhan yang kita capai ini akan membuat kita mampu untuk memanusiakan manusia secara beradab di sila kedua. Karena kita manusiakan ini, kita membuat aturan berdasarkan kecerdasan intelektual, kecerdasan moral, sekaligus naluri manusia yang tidak dibatasi, tetapi mampu untuk berpraktik secara adil di dalam berkehidupan yang nyata. Sangat luar biasa, karena dari terang Tuhan inilah kita juga akan mempersatukan seluruh umat manusia, mau hitam, mau
kuning, mau putih, mau baik, mau buruk, harus dipersatukan di dalam suatu wujud bumi ini untuk menampung segalanya, mengobati ketika orang salah secara intelektual, mengobati ketika orang salah atau sakit di dalam jasmaninya, maka semuanya menjadi indah. Bahkan di sila keempat Pancasila itu dijelaskan secara nyata bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini menunjukkan bahwa rakyat inilah sumber daripada hukum, seperti yang dikatakan mungkin Sapik nih, bahwa jiwa hukum itu adalah jiwa rakyat. Cahayanya adalah dari rakyat, maka sumber dari rakyat ini melalui perwakilannya inilah yang membuat aturan-aturan, regulasi-regulasi yang mampu untuk membuat kita hidup secara beradab. Dan tujuan akhir ada sila kelima yang mengatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh umat manusia, itu akan mampu untuk dicapai. Maka Soekarno secara berani memberikan pidato pada tahun 1960 di depan PBB mengatakan, dunia hanya kurang satu, Pancasila. Kalau Pancasila itu dimasukkan di dalam piagam PBB, maka dunia ini akan menjadi dunia yang dikehendaki oleh Tuhan, menjadi surga bagi kita semua.